Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar dapat meneruskan materi pada pertemuan sebelumnya. Ya baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak ingin memeriksa kerapihan pakaiannya, silakan berdiri semua. Bagi yang laki-laki dirapikan, bajunya dimasukkan, sudah rapi semuanya. Kemudian silakan diperiksa bawah bangku dan bawah mejanya atau di lacinya. Jika terdapat sampah, dibuang terlebih dahulu sampahnya agar kita belajar lebih nyaman. Ya, karena kan Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, silakan duduk kembali di tempatnya. Baik, Bapak akan ya sudah rapi semua. Bapak akan memeriksa kehadirannya pada hari ini. Ya, jika Bapak sebutkan namanya, Arab mengucapkan hadir ya. Adriani Safira, Anissa Maulida, Ardina, Dewi, Fadia, Fahri, Farhan. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ya kita mulai dengan berdoa ya, agar pelajaran kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa sebelum belajar. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, pada materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, di sini ada pertanyaan ya, bagi yang bisa menjawab agar mengangkat tangan ya dan menyebutkan namanya. Pertanyaannya, sebutkan dalil yang terkandung pada materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan Naura. Nama saya Naura Maida. Saya ingin menjawab pertanyaan, yaitu jawabannya Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Ya, betul ya. Jawabannya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Beri tepuk tangan untuk Naura. Saya ada sedikit hadiah yang bisa jawab. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjutkan kompetisi dalam kerja. Hanya tujuannya surat ya, yang sudah atau PowerPoint yang sudah di depan, siapa baca tujuan pembelajaran. Ya, silakan. Siapa namanya? Humaira, silakan. Pelajaran hari ini. Analisis
ayat 105 tentang kompetisi dalam Ya, dari hari ini ada ya, perhatikan di depan PowerPoint yang terlihat di situ ada gambar ya. Ada 4 gambar ya. Nah, di sini sebelum kita masuk materi, Bapak akan memancing eh, pengetahuan kalian mengenai gambar tersebut yang masih terkaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Sebutkan namanya, silahkan. Ya, namanya Gifari. Silahkan Gifari dijawab. Yang pertama mengenai pesan seseorang harus berkompetisi dalam memanfaatkan teknologi digital dengan bersama. Yang kedua, mengenai pesan yang ketiga, mengandung pesan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak positif bagi kehidupan. Yang keempat, mengandung pesan bahwa berlomba dalam kebaikan dapat diwujudkan dengan gemar mengikuti dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, terima kasih Gifari sudah menjawab pertanyaan pemantik yang berada di depan. Beri tepuk tangan untuk Gifari. Untuk materi pada hari ini kita menganalisis ya isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nanti diperhatikan video yang sudah Bapak tayangkan ya. Diperhatikan secara baik-baik ya. Dari video tersebut nanti kita menganalisis dan kita berdiskusi ya apa yang terdapat atau makna dari video tersebut. Silakan diperhatikan. Sini perlombaan balap lari 400 meter di Barcelona yang ditonton oleh ribuan orang. Kemudian terjadi insiden menjelang garis finish. Jadi pesan yang bisa kelompok kami ambil dari video tadi adalah menyerah bukanlah solusi ketika kita gagal atau ketika kita lelah dalam menghadapi suatu masalah. Dari video tersebut kita juga bisa belajar bahwa apapun masalahnya kita harus tetap percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu menyelesaikan masalah hingga selesai. Tak lupa kita juga harus berterima kasih pada orang-orang yang senantiasa mendukung kita. Yang kedua, pantang menyerah adalah kunci kesuksesan. Dari video tersebut, kita bisa belajar bahwa kekurangan bukanlah hambatan besar untuk terus bertahan. Dan juga kita harus selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Allah SWT berikan. Terus yang ketiga, karena dengan berbuat kebaikan, kita tidak hanya mendapat keuntungan di dunia, melainkan juga mendapat keuntungan di akhirat. Dan dengan berbuat kebaikan, hidup kita menjadi lebih nyaman dan tenang. Yang keempat, ada 3 poin. Poin pertama, berbuat kebaikan dengan saling membantu. Yang kedua, berlomba menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, istiqomah dalam berpuasa. Yang kelima, kita terlatih untuk bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa melakukan sesuatu apapun yang dapat menghambat pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sekarang Bapak ingin meminta kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan bisa maju ke depan.
Kita mau menunjukkan hasil apa yang kita mau bacakan, dimulai dari Tadi ditampilkan video tentang seorang pelari yang mengalami cedera namun tetap tidak menyerah. Pesan yang dapat diambil adalah jangan cepat menyerah. Kegagalan adalah awal atau proses dari keberhasilan. Video kedua menunjukkan seseorang dengan kekurangan tapi tetap berusaha melanjutkan hidupnya. Pesan yang dapat diambil dari video tersebut adalah kekurangan bukanlah alasan untuk pasrah atau menyerah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tetap berusaha. Kemudian selanjutnya, Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan? Karena manusia tidak mengetahui sisa waktu yang dimilikinya di dunia sebab ajal bisa datang kapan saja. Demikian halnya dengan kiamat bisa juga terjadi kapan saja. dan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba kebaikan. Fastakibul khairat ialah amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat, termasuk salah satu ciri orang-orang yang beriman. Apa manfaat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Meningkatkan nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari dan waktu yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. baik, setelah kita mempelajari ya, menganalisis isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berisi tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sampai saat ini apakah kalian sudah mampu ya menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105? Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Kemudian sampai saat ini apakah kalian mampu atau dapat untuk menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Sudah siap ya? Bisa ya? Baik, jadi intinya begini ya. Setiap kehidupan itu ya kita di dunia ini berlomba-lomba ya, berkompetisi ya. Nah, apalagi kita sudah masuk di bulan Agustus. Nah, di momen-momen 17 Agustus itu kan biasanya ada perlombaan ya. Tapi dalam perlombaan di dunia atau di kegiatan 17 Agustus itu yang dinilai adalah siapa cepat sampai di garis finish atau siapa yang lebih dahulu ya menyelesaikan pertandingannya itu yang menang. Nah, tapi dalam kompetisi dalam kebaikan ini adalah ya kita harus berlomba-lomba ya dalam sesuatu hal kebaikan. Tadi contohnya seperti video tadi ya, atletik ya, lomba lari 400 meter, kemudian dia nggak sampai ke sebelum garis finish dia mengalami cedera keras ya, gitu, sehingga tidak mematahkan semangatnya juga untuk menyelesaikan pertandingan. Tapi di dalam video tersebut yang luar biasa adalah ada seseorang yang menghampiri atlet tersebut dan membantunya ya, memberi motivasi, semangat sampai atlet tersebut menyelesaikan pertandingan. Gitu. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini itu akan mendapatkan pahala. Paham sampai sini ya? Baik, kita tutup pelajaran agama Islam dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.